Halo semuanya, kembali lagi bersama aku Hana, CP061. Di sini aku akan menjelaskan ke teman-teman tentang sistem ERP dan akan membandingkan Odoo versus aplikasi software SAP. Oke, langsung saja kita ke slide selanjutnya ya. Oke, ini yang akan kita bahas ya dalam video kali ini. Yang pertama kita akan menjelaskan secara singkat kepada teman-teman apa sih ERP ini, dan kayaknya teman-teman pada belum tahu ya. Lalu yang kedua adalah software dari ERP. Tapi di sini aku hanya akan membahas dua software, yaitu Odoo dan SAP. Di sini juga kedua-duanya akan aku bandingkan dan akan kita temui perbedaan signifikan antara keduanya, dan juga tentunya ada persamaan yang bisa kita temukan ya. Lalu yang ketiga nanti akan ada perbandingan ya, seperti yang tadi saya udah bilang. Yang pertama yaitu cakupan pengguna, lalu nanti ada dari segi biaya dan juga bisnis yang cocok untuk digunakan, lalu UI UX-nya ya. Oke, yang pertama kita akan membahas tentang ERP. ERP ini apa sih ya? Pasti banyak yang belum pernah dengar sebelumnya. Apa sih ERP ini? ERP ini merupakan singkatan dari Enterprise Resource Planning ya. Jadi ERP ini tuh semuanya sebuah sistem ya, sebenarnya sebuah sistem yang digunakan ya, yang digunakan untuk yang digunakan sebuah perusahaan atau organisasi untuk mengintegrasikan atau menghubungkan seluruh sumber daya perusahaan. Ya, jadi sama juga dengan perangkat lunak manajemen bisnis ya. Jadi penggunaan sistem ERP ini akan memudahkan semua perencanaan yang dikelola oleh perusahaan ya, pengelolaan sumber daya perusahaan. Dan sistem ERP ini akan membuat kita sebagai penggunanya dari perusahaan, departemen-departemen semuanya, baik dari finansial ataupun nanti dari sales, dari purchase ataupun dari gudang inventory, itu akan terhubung pada sistem yang sama ya. Dan hal ini akan memudahkan perencanaan dan pengelolaan antara departemen. Dan ERP ini tentunya memberikan banyak modul yang akan kita gunakan sesuai kebutuhan gitu ya. Beberapa modul itu seperti tadi ada gudang, keuangan, manajemen pesanan, dan lain-lain. Dan ini semua ketersediaannya bergantung kepada software software ERP-nya yang akan kita gunakan ya. Oke, kita masuk kepada software ERP. Software ERP itu ada apa aja sih ya? Sebenarnya banyak teman-teman software ERP ini. Tapi di sini aku akan membahas dua ya. Yang pertama yaitu Odoo dan yang kedua nanti SAP Business One ya. Odoo ya. Pertama kita akan membahas tentang Odoo terlebih dahulu. Di sini ada Odoo. Odoo ini merupakan singkatan dari Open Source on Demand ya teman-teman. Ini adalah perangkat lunak juga yang open source ya, open source. Jadi ini juga melayani tujuan bisnis yang sama dengan tujuan ERP tadi. Dan Odoo ini dia punya dua versi ya, Odoo Community dan juga Odoo Enterprise ya. Dan yang Community ini versi lama dan Enterprise ini sudah versi terbarunya. Dan sudah Odoo ini juga sebuah perusahaan juga yang awalnya itu dari Belgia ya. Dari Belgia. Jadi keuntungan Odoo ini sebenarnya cukup banyak ya bagi perusahaan. Dan ketika kita melakukan sebuah sistem manajemen sebuah perusahaan, Odoo ini cukup memudahkan untuk proses bisnisnya. Nah, dan kita lanjut ke SAP Business One ya. Sebenarnya ini mirip sama Odoo, tapi apa sih nanti kita akan temukan perbedaannya. Kita harus tahu dulu SAP Business One ini tentang apa saja atau apa saja yang dia sediakan. SAP ini sebagai penjawab dari System Application and Product Business One ya, merupakan perangkat lunak juga untuk manajemen bisnis yang telah dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan perusahaan kecil dan menengah. Nah, SAP ini udah berkecimpung lama juga ya, lebih dari Odoo dan lebih awal dibanding Odoo ya. Tahun berdirinya tahun sejak bisnisnya itu dari 1971. Namun lebih lama daripada Odoo ya tentunya. Kalau nggak salah tahun 2002 ya teman-teman ya, tahun 2002. Dan SAP ini dirancang untuk menjadi solusi juga dalam penerapan implementasi manajemen bisnis dengan penyesuaian yang sangat-sangat mudah, namun juga ada sifat-sifat yang berat, namun juga tetap kita butuhkan dalam bisnis tentunya. Jadi dibandingkan dari Odoo, keduanya sama-sama terkenal ya, cuman mungkin SAP ini lebih banyak dikenal dahulu oleh banyak perusahaan, dan lebih dari 190 negara itu memakai berkembang mempunyai mitra SAP gitu ya. Tapi kalau misalnya Odoo ini masih cukup sedikit ya yang mempunyai ya mitranya, yaitu sebanyak 120 lebih dari negara. Jadi 7 juta pengguna kalau nggak salah ya. Dan jadi cukup kita bisa lihat di sini pengertiannya. Kita lanjutkan perbedaan Odoo versus SAP. Okay? Nah, yang pertama dari segi cakupan pengguna. Cakupan pengguna ini bagaimana peranan yang akan
gunakan masing-masing antara Odoo dan SAP. Oke, dalam Odoo, semua peranan user itu bisa diakses oleh semua jabatan dalam perusahaan, baik manajer sampai karyawan gitu ya. Dan bahkan dalam modul websitenya, pelanggan itu bisa mengakses ya, cuma dalam modul website saja. Sedangkan modul lain tidak bisa. Namun di sini Odoo memungkinkan untuk para peranan user dalam sebuah perusahaan itu bisa mendapatkan peranan ya. Apa sih bedanya dengan SAP? Nah, SAP ini semua peranan user juga bisa karena manajemen bisnis cukup bagus ya. Maksudnya memang lengkap gitu dari SAP. Tapi di SAP ini tidak bisa diakses oleh pelanggan gitu ya. Karena mungkin memang belum menghadirkan fitur terbaru untuk pelanggan. Kesimpulan yang bisa kita dapat, Odoo dan SAP ini sebenarnya sama ya teman-teman ya dari segi usernya. Ada beberapa yang menjadi perbedaan sedikit saja. Fitur Odoo itu lebih bervariasi, jadi bisa mendapatkan atau membuat pelanggan mengakses Odoo-nya juga dengan tujuan untuk membeli barang. Sedangkan SAP belum memiliki fitur tersebut. Namun dari segi perusahaannya aja, dari segi manajemen perusahaan sudah bagus dan sama-sama lengkap kedua-duanya, sama-sama bisa diakses oleh semua peranan user. Oke, yang kedua, biaya yang dikeluarkan. Untuk Odoo, harga Odoo itu dalam sumber yang saya dapatkan yaitu $25 per pengguna per bulannya. Sedangkan SAP $2,975 per pengguna untuk lisensi perpetual ditambah 18% per tahun untuk pemeliharaan monitor. Oke, jika kita mempertimbangkan juga ya biaya selama 5 tahun nih, misal untuk 50 pengguna, maka Odoo itu biayanya akan $75.000 gitu ya, dalam 5 tahun ya untuk 50 pengguna. Sedangkan SAP itu jadinya akan lebih mahal tentunya, yaitu $282.625. Nah, ini cukup melihat perbedaan yang tinggi ya antara ini. Dan kesimpulannya, dalam gambarannya tentu Odoo lebih murah ya dibanding SAP gitu. Namun pada perhitungan kembali sesuai bisnis masing-masing. Perlu diingat juga bahwa perbandingan harga ini memang bisa kita lihat ya antara Odoo dan SAP. Memang hanya melihat biaya lisensi dan pemeliharaannya saja gitu, tapi tidak memperhitungkan biaya lain yaitu implementasinya, pelatihan dan konsultasi. Jadi biaya-biaya yang seperti itu kedua fitur ini pasti mendapatkan gitu ya. Bisa jadi pembiayaannya implementasi pelatihannya lebih mahal di Odoo daripada SAP gitu. Jadi itu tergantung lagi kepada kebutuhan bisnis dan juga implementasi yang akan ditemukan nanti di lapangan. Namun dalam perbedaan ini kita lihat signifikannya Odoo lebih murah dari SAP. Oke, kita lanjut ke perbedaan yang lainnya. Perbedaan selanjutnya adalah bisnis yang cocok digunakan. Oke, untuk Odoo, pengguna untuk Odoo itu versi community. Jadi kan tadi ada 2 versi ya. Untuk versi yang lama itu cocok untuk bisnis skala kecil. Namun untuk versi terbaru sudah bisa untuk skala menengah dan skala besar. Jadi Odoo itu cocok untuk seperti light manufacturing ya. Yang kedua adalah SAP. SAP ini penggunanya memungkinkan dari bisnis skala kecil hingga skala besar. Jadi sebenarnya UKM kecil itu sudah bisa dilakukan melalui SAP hingga skala perusahaan-perusahaan besar. Jadi kesimpulan antara kedua software ini adalah mereka memiliki kriteria yang sama untuk skala bisnis yang hampir sama. Paling yang berbeda adalah reputasi dan pengalaman saja. Untuk SAP, karena lebih lama daripada Odoo sebelumnya, reputasinya dan pengalamannya terhadap bisnis cukup banyak, sehingga SAP ini cukup banyak dikenal oleh berbagai perusahaan-perusahaan di dunia. Sedangkan Odoo itu masih lebih sedikit ya dibandingkan SAP, bukan berarti tidak bagus, tapi lebih sedikit saja, karena juga masih tergolong baru ya dalam implementasinya. Gitu. Jadi masih sedikit mungkin yang memakai Odoo dalam skala bisnis ya, tapi kedua-duanya sama berjalan beriringan dalam skala bisnis yang sama. Oke, yang terakhir ya, yang keempat yaitu UI UX-nya. Nah, perlu diingat kembali UI UX ini adalah bentuk interface ya dari Odoo dan SAP. Bagaimana desainnya juga yang kita temukan. Perbedaannya yaitu Odoo, perbedaannya di sini kita bisa lihat ya, desain Odoo itu lebih warna-warni dan juga banyak logo-logo, sedangkan di SAP kita bisa lihat seperti table dan juga list-list dengan warna yang cukup hanya 3 jenis warna. Kita bisa tarik kesimpulan bahwa Odoo itu cukup menarik dan mudah untuk dipelajari. Dan memang begitu ya. Kalau dalam peranannya sendiri, fitur-fitur Odoo itu lebih mudah untuk dipelajari dan juga warna-warnanya cukup menarik, desainnya cukup menarik. Sehingga Odoo ini cocok untuk digunakan oleh perusahaan-perusahaan yang kecil atau baru mempelajari. Bagi kita yang ingin mempelajari itu cukup mudah ya untuk Odoo ya. Sedangkan SAP itu lebih klasik dan konservatif dan cenderung seperti desain lama gitu ya. Tapi SAP ini lebih konservatif ya, dan juga tentunya lebih sulit daripada Odoo untuk mempelajari.
gitu ya. Jadi untuk Odoo dan SAP sebenarnya fiturnya sama, hampir sama, tapi yang aku sarankan sendiri sebagai seseorang yang sudah menggunakan Odoo ya, cukup bagus untuk teman-teman yang belajar menggunakan Odoo ini, itu sangat mudah dipelajari gitu ya. Bahkan SAP boleh juga dicoba, tapi mungkin untuk pemula aku sarankan dulu Odoo. Oke? Mungkin itu saja perbedaan dari video kali ini, dan kita bisa tarik kesimpulan ya teman-teman dari semua pembahasan kita bahwasanya banyak dari aplikasi antara Odoo dan SAP ini sebenarnya tidak terlalu banyak perbedaan mencolok, tapi keduanya tentu punya perbedaan baik dalam segi harga, baik dalam segi fitur, dan juga saingnya kedua-duanya itu cukup beda ternyata. Tapi dalam skala bisnis dan juga tujuan itu sama ya. Dalam skala bisnis tujuan sedangkan penggunanya juga sama kedua-duanya. Jadi tinggal pilih yang mana disesuaikan kebutuhan bisnis masing-masing. Oke, sekian untuk video kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Aku pamit dan sampai jumpa. Dadah.